Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan komputasi aljabar linier. Hari ini dengan tema sistem persamaan linier dengan bagian 2. Suatu penyelesaian dari suatu persamaan linier A1x1 ditambah A2x2 ditambah A n xn sama dengan B adalah sederetan n angka S1, S2 hingga Sn. Sedemikian sehingga persamaan tersebut terpenuhi jika kita mensubstitusikan X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, hingga Xn sama dengan Sn. Himpunan semua penyelesaian persamaan tersebut disebut sebagai himpunan penyelesaian atau kadang disebut sebagai penyelesaian umum dari sebuah persamaan. Persamaan linier dalam sistem koordinat XY atau koordinat 2 dimensi dapat diwakili oleh bentuk persamaan AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B tidak boleh 0. Ini ada 2 dimensi, maka 2 variabel. Sedangkan persamaan linier dalam bentuk koordinat X, Y, Z atau 3 dimensi dapat diwakili oleh bentuk persamaan AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana A, B, C tidak boleh 0. Oke, masih ingat kan? Jadi X, Y, Z di sini X, Y, Z adalah namanya variabel. Ya, di sini variabelnya ada X, Y, Z. A, B, C-nya ini adalah konstanta. Oke, kita berpikir tentang solusi persamaan linier. Solusi persamaan linier. Di sini apabila ada sebuah persamaan linier, solusi bisa berupa angka atau konstanta atau huruf parameter. Sedangkan apabila dua buah persamaan linier, ada kemungkinan terdapat 3 solusi. Yang pertama, tidak ada solusi. Ini terjadi apabila ada 2 garis paralel, tidak ada potongan. Satu solusi apabila ada 2 buah garis saling berpotongan 1 titik. Ada banyak solusi apabila 2 garis tersebut saling berhimpitan. Dan solusi sebuah persamaan linier itu ada lebih dari 2 buah persamaan linier, maka kita akan menggunakan bantuan matriks untuk menyelesaikannya. Oke, contoh sebuah persamaan linier. Oh iya, sebelumnya kalau kita menemui sebuah persamaan dan diminta untuk mencari solusinya, perhatikan dahulu apakah benar ini sebuah persamaan linier atau bukan. Kalau sudah benar, maka lanjutkan. Apabila bukan persamaan linier, maka dijawab saja. Tidak ada solusi, selesai. Oke, persamaan 4x min 2y sama dengan 1. Kita cek. Oh iya, variabelnya memungkinkan dia dalam kategori persamaan linier. Lalu kita cari solusinya. Misal kita masukkan, kita selesaikan satu persatu ya. Ini ada 2 variabel kan, X dan Y. Kita coba yang X dulu. X kita masukkan parameter T1. Apabila X sama dengan T1, maka Y-nya sama dengan tinggal dikeluarin deh. Ini T-nya, X-nya T1, 4T1 min 2Y sama dengan 1. Maka min 2Y sama dengan 4X, 1 min 4X. Nah, di sini akhirnya Y sama dengan 2T1 min setengah. Nah, ini kalau apabila diketahui kan, diketahui T1-nya, nah diketahui Y-nya, bisa kita masukkan. Ini misalkan kita kerjakannya mulai dari Y-nya dulu.
Masukkan T2, maka akan ketemu X. Terserah mana yang didahulukan. T1, T2 disebut parameter. Misalkan, jadi parameter itu bisa diisi angka bebas. Misalkan T1-nya diisi 3, maka X sama dengan 3, sehingga Y sama dengan 11/2, dan T2 sama dengan 11/2. Berikut contoh yang kedua. Misal nih, ada sebuah persamaan. X1 min 4X2 plus 7X3 sama dengan 5. Cek dulu. Termasuk persamaan linear atau bukan? Variabelnya aman ya. Oke, termasuk sistem persamaan linear. Nah, di sini kita dapat menetapkan nilai sembarang kedua variabel dan memecahkan untuk variabel ketiga. Bebas sebenarnya sih, kita mau mana dulu yang dipecahkan. Ini kebetulan di sini dimasukkan dulu, kita mundur dari X3-nya sama dengan T misalnya. X2-nya sama dengan S. Parameter masih parameter ya. Kita dimasukkan semuanya, akhirnya X1-nya ketahuan sama dengan 5 plus 4S min 7T. Dimana S dan T adalah nilai sembarang. Bebas kita mau masukkan. Mengerjakan sampai berhenti di sini saja pun it's okay, tidak masalah. Ini adalah satu contoh penyelesaian apabila ada satu atau sebuah persamaan linear. Yang solusinya begini. Nah, ini tadi yang disampaikan apabila ada dua variabel dari sebuah persamaan linear. Pada persamaan linear pada koordinat x, y atau dua dimensi terdapat 3 kemungkinan solusi. Yang pertama, untuk garis paralel dan berbeda atau tidak ada persimpangan, maka akibatnya tidak ada solusi. Seperti ini. Harusnya paralel. Tidak ada simpangan, tidak ada irisan. Tidak ada satu titik pun yang berhimpitan di sini, sehingga nggak ada solusi di sini. Ini benar persamaan linear, tapi nggak ada solusi, karena ada dua buah persamaan linear. Untuk garis yang berpotongan hanya pada satu titik, maka memiliki tepat satu solusi. Nah, ini di sini. Ini adalah benar persamaan linear, persamaan garis, tetapi ini ada dua persamaan linear, dan ada satu titik tepat potongan, sehingga solusinya adalah satu solusi, yaitu koordinat x dan y ya nanti ya. Kemudian yang ketiga kemungkinannya adalah garis berhimpitan, banyak titik persimpangan, akibatnya banyak sekali solusi. Di sini ini garis, ada dua buah garis yang saling berhimpitan, sehingga di sini disampaikan infinitely many solution. Banyak solusinya, titiknya banyak banget nih. Jawabannya banyak banget. Sepanjang garisnya tadi. Nah, bagaimana dengan persamaan linear dengan 3 variabel atau 3 dimensi di sini? Pada persamaan linear pada koordinat x, y, z atau 3 dimensi juga terdapat 3 kemungkinan solusi sebenarnya. Hanya bedanya adalah di sini harus ada 3 garis kan, 3 persamaan, sehingga di sini contoh ini dia akan ada 3 bidang. Disebut no solution apabila three parallel planes no common intersection. Jadi 3 bidang tersebut tidak ada potongan, sejajar semua, paralel semua, sehingga ada solusi. Atau yang kedua, two parallel planes no common intersection. Jadi bukan 3 yang irisan. Ini no solution. Ini pun demikian, no solution, no common intersection. Irisan ketiganya ya, maksudnya antara bidang 1, bidang 2, dan bidang 3 itu beririsan bareng. Kalau ini kan
Ada bidang 1 dan bidang 2 yang irisan. Kemudian bidang 2 dan bidang 3. Kemudian bidang 1 dan bidang 3 yang irisan. No solution. Nah ini dua bidang berhimpitan. Two coincident planes parallel to the third. No common intersection. Jadi ada yang dua bidang berhimpitan, yang satu enggak. Nah ini yang punya satu solusi. Intersection is a point. Jadi irisan atau pertemuan tiga bidang tersebut, karena dia bidang 3 dimensi, itu adalah satu jawabannya, dua titik, one solution. Nah kalau berhimpitan semua nih Bu, gimana? Ini infinitely many solution. Intersection is a line. Jadi banyak solusinya sepanjang garis intersection dari tiga bidang tersebut. Dan berikutnya, ini tiga bidang semua berhimpitan. Wah, ini infinitely many solution. Banyak banget solusinya sepanjang bidang, seluas bidang tersebut. Planes are coincident. Intersection is a plane. Jadi, irisannya ya bidang tersebut, seluas bidang tersebut. Dan yang terakhir ini yang dua bidang berhimpitan dan yang satu berhimpitan di titik. Infinitely many solution because two coincident planes intersection in a line. Banyak ini. Jawabannya di sini, infinitely-nya di sini. Di garis ini, di potongan ini. Lanjut. Oke, contoh yang ketiga. Di sini contoh persamaan linier dengan satu solusi. Oke, perhatikan X min Y sama dengan 1. Persamaan pertama. Dan persamaan kedua, 2X plus Y sama dengan 6. Cek dulu dia persamaan linier bukan. Variabelnya masuk persamaan linier. Dan memungkinkan nggak? Nah, coba kita lihat. Di sini kita bisa selesaikan X min Y sama dengan 1. Bisa kita jabarkan menjadi X sama dengan 1 plus Y. Yang kita nggak masukkan ke dalam ini X-nya. Persamaan grup kedua. 2 dalam kurung, buka kurung X. X-nya diganti 1 plus Y. Ditambah Y sama dengan 6. Kita bisa cari akhirnya Y-nya ketemu. Ketika Y-nya ketemu, di sini ketemu 4/3. Nggak masukkan X-nya 7/3, sehingga ketemu satu titik, satu solusi tepat 7/3, 4/3. Contoh yang keempat, ini ada sebuah persamaan linier. Cek dulu, bener nggak persamaan linier? Bener, persamaan linier. Cuman kenapa Bu, kok nggak ada solusinya? Kita lihat, X plus Y sama dengan 4. Oke, berarti kan X sama dengan 4 min Y. Nah, di sini yang persamaan berikutnya 3X plus 3Y sama dengan 6. Ini artinya apa? X plus Y sama dengan 2. Nah, yang atas X plus Y sama dengan 4, yang bawah X plus Y sama dengan 2. Kedua persamaan tersebut kontradiktif. Nggak masuk akal. Sehingga tidak ada solusi dari dua persamaan linear tersebut. Nah, contoh berikutnya. Ini persamaan linear dengan banyak solusi. Ini persamaan 2 dimensi. Yang ini persamaan 3 dimensi. Persamaan 2 dimensi, cirinya adalah 2 variabel, X dan Y. Nanti variabelnya bisa ganti-ganti ya, X1, X2, bisa X, Y, bisa, dan seterusnya. Persamaan tersebut memiliki nilai setara, sehingga grafiknya akan berhimpitan dan memiliki banyak solusi. Coba kita perhatikan. 4X min 2Y sama dengan 1. 16X min 8Y sama dengan 4. Ini kan tinggal dikalikan aja. Ini kan persamaan kedua adalah 4 kali dari persamaan pertama. Berdampaknya apa? Dua garis ini berhimpitan.
sehingga punya banyak solusi. Demikian juga dengan ini. Ini persamaan kedua adalah 2 kalinya persamaan pertama, persamaan ketiga adalah 3 kalinya dari persamaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk sistem persamaan linier bagian 2. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.